Harga sejumlah bahan pokok makanan masih melambung tinggi di DKI Jakarta. Salah satunya di Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. Harga cabai rawit merah, telur, dan minyak bahkan cukup signifikan. Hingga hari ini harga sejumlah bahan pokok makanan seperti cabai, minyak goreng, dan juga telur masih tinggi. Berapa harganya? Ini dia pemirsa. Harga cabai rawit yang mungkin sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp120.000 di Pasar Senen Blok 3. Kemudian harga telur ayam yang juga naik bahkan lebih dari 200%. Kemudian para pembeli mengaku kenaikan harga ini tidak hanya terjadi di Pasar Senen saja, tapi juga bahkan di sejumlah pasar tradisional lainnya. Wow, gila, ini melambung tinggi, meroket harganya. Ayah sebagai emak-emak, ayah sebagai ibu-ibu yang sering jalan-jalan ke pasar, belanja, emosi nggak sih ngeliat harga yang naik melambung tinggi ini? Mungkin harus klarifikasi, saya belum emak-emak ya. Tapi cukup emosi juga ngeliat ini. Karena ulekan di rumah saya hampir gak terpakai karena harga cabai begitu mahal. Nah, informasinya nggak cuma di salah satu pasar saja, tapi di sejumlah pasar kan? Betul, nah ini kita akan pantau langsung nih bagaimana pantauan harga kebutuhan pokok di salah satu pasar di wilayah DKI Jakarta. Sudah ada rekan kami, Debbie Tobing, yang berada di sana. Debbie, selamat pagi. Bagaimana pantauan harga di sana? Sudah ada emak-emak yang ngamuk-ngamuk ya pagi-pagi ini mengeluh harganya melambung tinggi. Ya baik, selamat pagi Rizky, Maria dan juga pemirsa. Kalau Rizky dan Maria di studio saja sudah emosi, apalagi saya yang sudah ada langsung di salah satu pasar di kawasan Jakarta Timur untuk langsung melihat dan kita cross check lagi apakah memang per hari ini masih melambung tinggi untuk beberapa bahan makanan di pasar. Nah, kalau seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu sebelum Natal ini seperti cabai keriting, ada cabai rawit juga ini melambung yang katanya ini angkanya bisa melampaui 2 kali lipat harga seperti normalnya. Nah, untuk mengetahui kalau memang betul seperti itu, bagaimana untuk per hari ini, apakah memang masih 2 kali lipat harganya, kita akan langsung tanyakan kepada pedagang yang berada di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, tempat kami mengabarkan saat ini. Bapak, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Bapak, ini informasinya kan kemarin terakhir untuk cabai rawit ini tinggi Pak harganya ya, naik seperti itu ya. Kalau hari ini seperti apa Pak? Masih sama. Harganya berapa Pak per kilo? Per kilo sekarang malah tambah naik, 120. Per kilo 120.000 sekarang. 120. Kalau boleh tahu normalnya berapa Pak emang? Ya, kalau lagi normalnya paling 50.000 lah, paling mahal. Oh gitu. Oke, ini Bapak dengan Bapak siapa Pak sebelumnya Pak? Bapak Adi. Bapak Adi. Nah, kalau boleh tahu kalau tadi rawitnya masih naik, kalau cabai keritingnya gimana Pak? Kalau keriting sih emang agak naik, cuman kalau segitu masih harga dikatakan masih normal lah. Dalam harga 60.000 ya. Biasanya dia kalau lagi normalnya paling 40.000 sih. Nah, tapi kan ini memang terjadi setiap akhir tahun begitu ya Pak. Nah, kalau sampai sejauh ini dengan harga yang seperti itu 2 kali lipat bahkan bisa dibilang lebih ya Pak ya. Ini gimana respon dari pembeli sejauh ini? Wow, otomatis lah pembeli pada kaget semua. Karena kan ini emang harganya udah benar-benar di atas normal lah ini mah. Harga bisa di 2 kali lipat. Tapi kalau dari distributornya langsung yang ngestok ke sini Pak, itu informasinya seperti apa? Kenapa bisa ada pelonjakan harga seperti ini? Ya mungkin dikarenakan emang faktor cuaca juga kali ya. Emang cuaca lagi ekstrim juga kali ya. Jadi emang di sananya kemungkinan banyak petani gagal panen juga. Ya itu aja sih. Selain cabai rawit dan cabai keriting Pak, hari ini ada kenaikan lagi Pak, apa tuh Pak? Tomat. Tomat. Berapa Pak sekarang? Tomat kita kemarin masih jual 12.000, sekarang udah naik jadi 18.000. Jadi 18.000 per hari ini Pak? Iya, baru hari ini. Nah itu kenapa? Untuk stoknya masih aman tapi sejauh ini Pak? Kayaknya semalam kita emang mau ngambil barang, ya maksudnya mau belanja banyak aja, susah barangnya. Berarti memang sejauh ini barangnya susah, tapi untuk pembeli ini ada peningkatan untuk tomat hari ini Pak? Emang ada sih peningkatan dari kemarin, emang ada lonjakan lah. Ada lonjakan dari peminat tomat tersendiri gitu ya. Pak, ini kan terjadi setiap tahun Pak. Biasanya hal ini terjadi ini nanti turun itu dalam beberapa hari Pak biasanya? Ya, pokoknya akhir-akhir Januari lah biasanya ya. Ini masih berlangsung agak panjang nanti? Langsung biasanya. Ya mudah-mudahan aja sih kembali normal ya secepatnya. Makasih Pak Adi untuk informasinya. Nah pemirsa, kalau itu tadi di bahan pangan sayuran seperti itu, kalau selanjutnya ini kan
kemarin kita ketahui selain dari cabai seperti itu ada juga minyak nih yang katanya juga ikut naik harganya. Coba ini tadi saya udah ngecek di sini ada Ibu. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi, Ibu dengan Ibu siapa Bu? dengan Mbak Mila. Mbak Mira boleh informasiin nggak sih harga minyak untuk per hari ini apakah masih melonjak tinggi atau seperti apa kondisinya nih? Biasa masih 40-an. Masih 40. Harga normalnya berapa Bu kalau boleh tahu? Itu udah harga normal 40-an. 40-an. Itu yang bermerek atau yang eceran Bu? Kemasan per 2 liter. Oke, kalau yang ecerannya berapa? Enceran sekilo sekitar 22-an. Sejak kapan Bu kalau udah boleh tahu naiknya? 1 bulan. Sejak kapan Bu? Bulan udah Oke. Tapi sejauh ini stoknya aman Bu? aman, ada barang ada. Pembelinya aman? Pembelinya ya gitu, ibu-ibu ya komplit. Jadi udah mulai emosi ibu-ibunya ya Bu? Iya. Ada yang mau, ada yang enggak. Oke, makasih Ibu. Nah, pemirsa ternyata juga harga minyak ini masih di angka 40.000 lebih untuk yang kemasan. Nah, tadi sudah ada minyak, terus juga ada cabai seperti itu. Kalau harga telur yang memang kemarin informasinya ini cukup melonjak tinggi juga. Ini tadi saya juga di pasar ini sudah ada juga pedagang telur. Kita akan langsung tanyakan bagaimana kondisi harga per hari ini untuk harga telur. Selamat pagi Bapak. Pagi, Bapak dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Saipudin. Bapak kok lemas banget Pak, harga telurnya gimana Pak hari ini Pak? Hari ini harganya 30, kemarin sempat naik 32, 33. Ya, Nah, harga normalnya Pak, kalau boleh diinformasiin berapa sih Pak? harga normalnya ya kisaran 25 lah. 25, ya. Berarti memang naik beberapa persen ya Pak? Ya, ini kenaikannya ya udah di atas pasaran. Kalau yang harga normalnya kan 25. Ini kan kemarin sampai 32, 33. Tapi untuk hari ini sih udah rada mending, harga 30. Tapi kalau untuk walaupun harganya naik seperti ini Pak, ini kan memang menjelang akhir tahun ya Pak. Apakah memang pembeli ini juga ada peningkatan atau seperti apa Pak? Pengaruh pembelinya ya kita menurun banyak karena dari istilahnya harga normal dari 25 sekarang 30 lebih. Sekarang kisaran bisa 30, cuman pembelinya ya berkurang. Kalau sejauh ini Pak dari stok yang distributor untuk telur ini mengatakan seperti apa Pak? Kenapa bisa terjadi seperti ini pelonjakan? Kalau kata bandar sih katanya dari peternak di sononya berkurang karena kemarin kan harga sempat turun drastis jadi pengurangan ayam mungkin kan jadi banyak. Jadi sekarang kendalanya telurnya jadi berkurang, harga itu jadi melambung sampai 32 kemarin. Ya. Jadi kalau sampai sejauh ini masih meningkat. Nah, ini kan terjadi juga seperti kita ketahui akhir tahun memang biasanya seperti itu ya Pak, harganya naik. Kalau sampai sejauh ini gimana Pak? Nanti akan beberapa hari, biasanya berapa hari sih Pak bisa normal kembali? Ya kalau untuk normal kembali ya mungkin karena ya faktornya di peternak. Kalau mungkin udah pada stabil mungkin pemasokan barang ya mungkin harga itu normal lagi. Cuman karena kemarin kan sempat lambat, jadi lambatnya ya mungkin berkurangnya telur lah di pemasokan ke Jakarta gitu. Jadi harga jadi ngelambung, jadi harganya tinggi gitu. Respon pembeli Pak, masih ada yang coba untuk menawar dengan harga normal atau gimana Pak? Kalau respon pembeli kalau harga segitu ya dia rada istilahnya dikatakannya rada bingung. Harga segitu tuh ya orang pembeli ya kadang-kadang ya beli cuman berkurang. Ya tadinya beli sekilo ya beli setengah gitu karena harga itu di luar harga normal gitu loh. Pak, terakhir mungkin Pak, ini harapan Bapak sebagai pedagang dengan harganya yang melambung tinggi dan juga memang ini berdampak dengan penjualan seperti itu Pak, seperti apa? Ya harapannya untuk ya kita paling minim kan istilahnya karena perekonomiannya lagi rendah kayak begini ya maksimal ya telur lah istilahnya ya 25 di bawah 25 lah gitu. Jadi kan mungkin pembeli rada mending gitu. Kalau harga segini ya orang pembeli rada bingung gitu. Terima kasih Bapak untuk informasi dan waktunya. Nah itu dia tadi pemirsa, kita sudah tanya ke beberapa pedagang yang ada di Pasar Rawamangun Jakarta Timur yang memang menyampaikan masih ada beberapa bahan makanan yang sampai sejauh ini masih melambung tinggi harganya. Nah jadi wajar ya kalau misalkan ibu-ibu ini masih emosi kalau ke pasar melihat harga yang cukup tinggi. Dan memang harapannya dengan adanya seperti ini semoga nanti ke depannya ini ada
kebijakan dari pemerintah untuk dapat menstabilkan harga untuk bahan makanan yang sampai sejauh ini masih melambung tinggi. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio, Rizky dan Maria. Ya, terima kasih Debbie Tobing melaporkan langsung dari Pasar Rawamangun, Jakarta. Tadi kalau disebut, ini para ibu-ibu masih emosi. Kalau begitu saya punya pantun, Waduh, Rizky. coba kita dengarkan pemirsa pantun dari Maria Assegaf. Semoga bisa bikin tenang ibu-ibu ya. Iya, pagi-pagi makan kroket, Cakep. makannya di pinggir kebun. Wah, asik. Harga sembako meroket, tahan emosinya ya bun. Mantap, ini semoga bisa bikin tenang ibu-ibu ya. Tadi betul. harapan dari Debbie juga semoga pemerintah bisa menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok yang saat ini melambung tinggi di pasaran. Kami masih akan kembali pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Tetap bersama kami.